Hey everyone, welcome back to Dunia Dalam Kotak. Tempat di mana kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang menarik yang seringkali tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Hari ini topiknya bakal bantu kalian yang sering merasa waktu itu nggak pernah cukup. 10 tips efektif mengatur waktu sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa kok waktu 24 jam sehari itu nggak pernah cukup? Atau udah ngerjain banyak hal, tapi kok rasanya kayak nggak ada yang benar-benar beres? Kalau iya, video ini buat kalian. So, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, prioritas. Pasti sering dong bingung mau ngerjain yang mana dulu. Nah, ada yang namanya metode Eisenhower yang bisa bantu kita nentuin mana yang penting dan mendesak, dan mana yang bisa ditunda atau bahkan dilewatkan. Jadi gini, bayangin kamu punya 4 kotak. Kotak pertama itu untuk tugas yang penting dan mendesak, kayak deadline tugas atau presentasi besok. Kotak kedua buat tugas yang penting tapi nggak mendesak, kayak bikin rencana jangka panjang. Kotak ketiga buat yang mendesak tapi nggak penting, yang bisa kamu lempar ke orang lain alias didelegasiin. Terakhir, kotak keempat adalah tugas yang nggak penting atau nggak mendesak. Yang ini bisa ditunda atau di-skip aja. Intinya, jangan sampai waktu kamu habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak ngasih banyak manfaat. Yuk, coba sekarang bikin daftar tugas kamu dan pilah-pilah sesuai kotak-kotak tadi. Dijamin, hidup kamu bakal lebih teratur. Kita lanjut ke tips kedua, teknik Pomodoro. Kalian pasti sering banget kan merasa sulit fokus atau gampang terdistraksi. Nah, Pomodoro ini bisa jadi sahabat terbaik kamu. Caranya simpel banget. Fokus kerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Itu namanya 1 Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro, kamu boleh istirahat lebih lama, sekitar 15-30 menit. Teknik ini cocok buat kamu yang sering merasa berat kalau harus ngerjain tugas yang gede. Ini bisa ngebantu banget buat yang sering prokrastinasi. Coba deh, mulai dengan 1 Pomodoro dan lihat gimana rasanya. Nggak terasa, tiba-tiba udah banyak banget yang beres. Next, kita bahas to-do list. Siapa di sini yang bikin hobi daftar tugas? Tapi pernah nggak merasa daftar tugasmu malah bikin stres karena panjang banget? Jangan-jangan kamu masukin semua tugas dalam sehari ya? To-do list itu penting banget, tapi kuncinya adalah realistis. Jangan terlalu ambisius guys. Mulai dengan 3-5 tugas yang penting yang benar-benar harus selesai hari itu. Kalau ada sisa waktu, baru tambahin tugas lain. Dan satu lagi, jangan lupa fleksibel. Hidup tuh nggak selalu bisa diprediksi. Jadi pastikan kamu punya ruang untuk hal-hal yang tidak terduga. Dengan gitu, kamu bisa lebih tenang dan nggak gampang stres. Nah, ini yang sering kita lupa. Waktu untuk diri sendiri. Di tengah kesibukan, kita kadang suka lupa kalau hidup ini bukan cuma soal kerja, dan kerja. Coba deh, sisihin waktu buat hal-hal yang kamu suka. Entah itu olahraga, nonton film, atau sekedar jalan-jalan sore. Ini bukan cuma buat ngebantu kamu rileks, tapi juga buat ngisi ulang energi biar kamu bisa bekerja dengan semangat baru. Ingat, kesehatan mental dan fisik itu penting banget. Dan tanpa waktu untuk diri sendiri, produktivitas kamu malah bisa menurun. Jadi, jangan lupa buat nyenengin diri sendiri juga ya. Multitasking tuh kedengarannya keren ya, tapi ternyata multitasking tuh musuh produktivitas loh. Bukannya lebih cepat selesai, yang ada malah bikin kita lambat dan gak fokus. Saat kita coba ngerjain 2 hal sekaligus, otak kita tuh sebenarnya gak bisa fokus penuh pada keduanya. Akibatnya, tugas yang kita kerjain jadi lebih lama selesai, dan hasilnya juga nggak maksimal. Misalnya, kamu lagi nulis laporan sambil nonton TV, kedengarannya asik, tapi kenyataannya otak kamu harus kerja ekstra buat pindah-pindah fokus antara 2 hal itu. Akhirnya, dua-duanya jadi nggak optimal. Jadi, mending fokus ke satu tugas dulu, selesain, baru lanjut ke yang lain. Jadi, mulai sekarang coba deh stop multitasking, dan fokus ke satu hal dulu. Hasilnya pasti lebih maksimal. Siapa nih yang terganggu sama notifikasi ponsel? Langsung deh cek ponsel, padahal lagi ngerjain sesuatu yang penting banget. Nah, notifikasi ini ternyata bisa bikin fokus kita pecah loh. Solusinya gampang, matikan notifikasi yang nggak penting atau aktifkan mode Do Not Disturb. Dengan cara ini, kamu bisa kerja tanpa terganggu dan lebih fokus. Nggak perlu khawatir, kamu masih bisa cek ponsel nanti kok. Coba deh mulai dari sekarang set waktu khusus buat cek ponsel. Misalnya setiap 1 atau 2 jam sekali. Dijamin produktivitas kamu bakal naik drastis. Kalian pernah ngerasa harus ngerjain semuanya sendiri? Padahal
ada loh tugas-tugas yang bisa kamu delegasin ke orang lain. Ini bukan berarti kamu lari dari tanggung jawab, tapi malah bikin pekerjaan selesai lebih cepat dan lebih baik. Misalnya, tugas-tugas yang sifatnya rutin atau yang nggak terlalu penting, coba deh lempar ke orang lain yang lebih ahli atau punya waktu lebih banyak. Kamu jadi bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting buat kamu. Jangan ragu buat minta bantuan ya. Delegasi itu penting biar kita nggak kewalahan dan bisa tetap fokus sama yang penting-penting. Time blocking. Siapa yang pernah dengar teknik ini? Ini cara yang asik buat ngebagi waktu kamu jadi lebih teratur. Dengan time blocking, kamu bisa ngatur hari kamu jadi lebih rapi dan efisien. Caranya simple. Kamu bagi hari kamu jadi blok-blok waktu untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, pagi buat kerjaan utama, siang buat meeting, sore buat belajar atau istirahat. Dengan time blocking, kamu nggak bakal bingung harus ngapain lagi karena semuanya udah diatur. Kalau kamu sering ngerasa waktu kamu habis gitu aja tanpa hasil, coba deh teknik ini. Waktu kamu jadi lebih terkontrol dan produktivitas pun naik. Kita sering lupa kalau istirahat itu penting banget. Produktivitas gak cuma soal kerja terus-terusan, tapi juga soal ngasih diri sendiri waktu buat istirahat. Tanpa istirahat yang cukup, otak kita bisa buntu, dan hasil kerja pun nggak maksimal. Tidur yang cukup itu penting buat ngereset otak kita. Jadi, kita bisa kembali kerja dengan fresh. Coba deh, sebelum tidur, kurangi paparan layar ponsel atau laptop. Ini bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak. Dan kalau siang-siang mulai ngerasa ngantuk, tidur siang sebentar juga bisa bikin kamu lebih segar. Jadi, jangan lupa, istirahat juga bagian dari produktivitas ya. Terakhir, ini yang gak kalah penting, evaluasi. Setelah menjalani rutinitas seharian, penting buat kita untuk melihat lagi apa yang udah kita capai dan apa yang bisa kita perbaiki. Setiap akhir minggu, coba deh luangkan waktu sebentar buat nge-review. Lihat apa yang berjalan lancar dan apa yang perlu di-improve. Dengan begitu, minggu berikutnya kamu bisa jadi lebih produktif lagi. Jangan lupa, produktivitas itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Terus evaluasi dan perbaiki diri kamu dan nikmati prosesnya. Jadi, itu dia 10 tips efektif buat ngatur waktu sehari-hari. Semoga tips-tips ini bisa bantu kamu lebih produktif tanpa harus merasa terbebani. Kalau suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat waktu-waktumu.